Satu, Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. One. Terima Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yes, terima kasih. Oh, betul ya, ngomong betul. Ngomong betul. Yes, thank you. Oke, Sebagaimana yang diketahui, mantan pemain timnas Belanda Danny Lanjat telah dikonfirmasi menjadi asisten pelatih timnas Indonesia bersama Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala dan Alex Pastoor sebagai asisten lainnya. Lanjat diharapkan mampu membawa angin segar bagi sepak bola nasional. Penunjukan Lanjat bukanlah keputusan biasa dengan rekam jejak yang mengesankan sebagai pemain dan pelatih di kancah internasional. Kehadirannya diyakini mampu memperkaya taktik serta strategi permainan timnas Indonesia. Sosoknya yang berpengalaman dan memiliki darah Maluku dari pihak ibunya membuat keterlibatan Lanjat semakin bermakna, baik secara historis maupun emosional. Selain mempererat hubungan antara Indonesia dan Belanda, kehadiran Lanjat juga diharapkan mampu menularkan semangat baru kepada para pemain. Kombinasi antara pengalamannya di Eropa dan kedekatan emosional dengan Indonesia menjadi alasan kuat mengapa dirinya dianggap sebagai aset berharga bagi timnas Indonesia. Penunjukan Lanjat memang bukan tanpa alasan. Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala menilai hadirnya Lanjat dapat membantu para pemain lebih paham, khususnya para pemain lokal. Hal ini lantaran Lanjat disebutkan fasih berbahasa Indonesia sehingga para pemain lokal nantinya bisa beradaptasi dengan lebih cepat. Kemampuan Lanjat berbahasa Indonesia memang tak perlu diragukan lagi. Bahkan ketika pertama kali kedatangannya ke Indonesia, dia sempat pamer skill. Bukan skill mengolah bola, namun dia memamerkan skill bahasa Indonesianya kepada awak media. Dilihat dari kata-katanya, dia cukup fasih mengucapkan bahasa Indonesia tersebut. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Apa kabar? Thank you. Good luck. Thank you. Terima kasih. Bahkan dalam momen lainnya yang diunggah oleh Arya Sinulinga di Instagram, Danny Lanjat kembali memamerkan skill bahasa Indonya. Ketika itu, saat Arya Sinulinga mencoba mengajari Patrick Kluivert berbahasa Indonesia, dengan spontan Danny Lanjat meresponnya dengan menggunakan bahasa Indonesianya. satu, Dua, tiga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yes, terima kasih. Oh, betul ya, ngomong betul. Ngomong betul. Yes, thank you. Oke, 1 hour. Tentu sosok seperti Danny Lanjat memang sangat dibutuhkan di dalam tim, ditambah lagi pengalamannya di Eropa semakin menambah nilai plus bagi seorang pelatih. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan asisten pelatih timnas Indonesia yakni Alex Pastoor baru akan datang ke Indonesia pada bulan Februari. Hal itu lantaran proses tanda tangan kontrak baru dilakukan usai Patrick Kluivert beres. Ya, pada hari pengenalan Patrick Kluivert sebagai pelatih Indonesia, dirinya hanya didampingi oleh Danny Lanjat. Sementara Alex Pastoor tidak tampak dalam proses pengenalan tersebut. Namun Erick Thohir menjelaskan alasan dibalik tidak adanya pelatih berusia 58 tahun tersebut. Alex Pastoor nanti Februari datang karena memang tanda tangannya kemarin kan setelah dengan Coach Patrick, ungkap Erick Thohir. Menteri BUMN itu juga mengungkapkan bahwa dalam 1-2 hari ke depan, ia bakal melakukan penandatanganan kerjasama dengan 2 pelatih, yaitu pelatih performa dan pelatih kiper. Sementara untuk proses perekrutan pelatih lokal, Erick kembali menegaskan akan ada 2 kuota. Keputusan akhir ada di tangan Patrick Kluivert. Meski sudah tak lagi bersama timnas Indonesia, namun nampaknya pengamat sepak bola Tommy Welly atau yang biasa disebut Bung Toel masih saja menyindir Sintayong. Gak Sintayong gak makan, mungkin itulah kata-kata yang menggambarkan Bung Toel saat ini. Terbaru Bung Toel mengunggah stories momen Sintayong tengah mempromosikan sebuah produk. Pengamat sepak bola berusia 53 tahun tersebut lantas menuliskan kata-kata sindiran yang dialamatkan kepada Sintayong. Memang cocoknya jualan, tulis Toel disertai emot ikon ketawa. Lantas unggahan Toel ini memancing para fans Indonesia karena dianggap sudah mengarah ke urusan pribadi dengan Sintayong. Hal ini karena Toel masih mengarahkan kritik dan sindiran kepada Sintayong walau pelatih asal Korea Selatan itu telah dipecat oleh PSSI.
Tak hanya para penggemar saja yang geram, penerjemah Sintayong yakni Jeong Seok-seo alias JJ membalas sindiran dari Bung Toel tersebut. JJ bersuara karena merasa tidak senang dengan sindiran yang Toel lakukan. Saya tidak balas Anda bukan karena saya tidak punya mulut atau di posisi tidak benar. Tolong jaga etika sama beliau setidaknya. Di mata Anda bisa tidak baik dan memang akhirnya sudah tidak di sini. Tapi apakah masih belum puaskah? Tulis JJ sambil mengetag akun Instagram Bung Toel. Mantan pemain NFC Nijmegen Jordi Tutuarima mengindikasikan bahwa dirinya masih terbuka untuk dinaturalisasi demi membela timnas Indonesia. Bagi yang belum tahu, pemain berusia 31 tahun itu memiliki darah Maluku yang mengalir dalam dirinya. Hal ini yang membuatnya memiliki ikatan kuat dengan Indonesia. Sebenarnya Jordi Tutuarima adalah pemain yang cukup bagus, bahkan dia juga sempat memperkuat tim-tim besar Liga Belanda seperti VS Zwolle hingga NFC Nijmegen. Namun sayang Jordi Tutuarima memutuskan untuk berlabuh ke Liga 1 untuk memperkuat Persis Solo. Dia mengaku kemampuannya berbahasa Indonesia telah membantu proses adaptasinya bersama tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa itu. Bek kiri berusia 31 tahun itu kemudian telah mencatatkan debut bersama Persis Solo saat kalah 0-1 dari PSM Makassar pada Senin kemarin. Dalam laga tersebut, Jordi Tutuarima bermain selama 75 menit sebagai starter sebelum akhirnya diganti. Setelah pertandingan, dia ditanya mengenai kemungkinan untuk dinaturalisasi demi membela timnas Indonesia dan ia mengindikasikan sangat terbuka. Namun Jordi mengatakan bahwa hal itu bukan kewenangan dirinya, melainkan PSSI apakah mau menaturalisasi dirinya atau tidak. Dia juga menyebut pemain timnas Indonesia yakni Kelvin Verdonk sebagai temannya. Pemain kelahiran Belanda itu tidak mau berpikir untuk membela timnas Indonesia saat ini karena ia lebih dulu mengutamakan fokus untuk Persis Solo karena baru bergabung. Ya, soal ini bukan tergantung saya, banyak pemain bagus di timnas Indonesia. Kelvin Verdonk adalah teman baik saya. Saya tidak berpikir hal itu sekarang karena saya fokus sekarang di Persis Solo. Saya ingin bekerja keras di sini. Kita lihat bagaimana masa depan membawa saya. Saya masih fit, bahkan ketika saya tidak bermain selama beberapa bulan karena tidak punya tim, ungkap Jordi Tutuarima. Ex-winger timnas Indonesia yakni Irfan Bahdim memberikan dukungan luar biasa untuk Patrick Kluivert. Ya, Patrick Kluivert akan bertugas sebagai pelatih timnas Indonesia hingga 2 tahun ke depan dengan opsi perpanjangan. Salah satu target yang diberikan oleh PSSI kepada sang pelatih adalah untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Irfan Bahdim menjelaskan bahwa ini jadi langkah serius dari PSSI untuk mengantar timnas Indonesia ke Piala Dunia. Menurutnya, hal tersebut harus dilakukan untuk membawa Indonesia naik kelas. Dia berharap langkah ini bisa membawa hasil positif pada performa skuad Garuda di laga selanjutnya. Saat ini, semua pihak harus memberikan dukungan agar Patrick Kluivert bisa bekerja semaksimal mungkin. Untuk pelatih baru saya senang karena pasti dari PSSI ada peningkatan untuk masuk ke Piala Dunia. Semoga bisa masuk ke Piala Dunia dan Indonesia bisa maju. Optimis karena tim sudah bagus. Dia harus bisa tambah taktik lain untuk cetak gol lebih banyak, ungkap Irfan Bahdim. Di sisi lain, Irfan Bahdim juga dikabarkan akan masuk ke dalam staf kepelatihan Patrick Kluivert. Namun, kabar masuknya Irfan Bahdim masih belum ada konfirmasi dari PSSI. Meski begitu, jika nantinya Irfan Bahdim masuk ke jajaran staf pelatih Patrick Kluivert, tentu ini sangat menguntungkan. Bahdim nantinya bisa serbaguna di dalam tim, entah itu jadi pelatih striker, translator, atau bahkan bisa juga sebagai agen para pemain keturunan baru yang nantinya berpotensi bergabung dengan timnas Indonesia.